Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi sosialis pada negara Laos dan negara Portugal. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Saif, yang kedua ada saya sendiri yaitu Alvinuka Ramadhani Darmanto, yang ketiga ada Alwinda Novianing Tias, yang keempat ada Amanda Rosalia, yang kelima ada Asih Roja Puji Rahayu, dan yang keenam ada Subal Yudapati. Negara yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu negara Laos. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah dan perkembangan negara Laos menurut geografinya. Laos merupakan sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos memiliki barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan, yaitu lereng barat pegunungan Amnam, Plateau Boulevards, dan daerah lembah Sungai Mekong. Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6,6 juta jiwa. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan pada bulan Juni sampai Oktober akibat pengaruh angin musim barat daya. Lalu yang kedua ada musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November sampai Februari karena pengaruh angin musim timur, serta terjadi musim pancaroba yang kering pada bulan Maret sampai Mei. Sejarah dan perkembangan negara Laos. Negara Laos terjadi karena orang-orang Lao bermigrasi ke Laos dari Cina Selatan sejak abad ke-8. Pada abad ke-14, negara Laos pertama didirikan langsang kerajaan yang memerintah Laos sampai dibagi menjadi 3 kerajaan yang terpisah pada tahun 1713. Selama abad ke-18, 3 kerajaan berada di bawah Siam atau Thailand dan aturan pada tahun 1893 menjadi protektorat Prancis. Dengan wilayahnya dimasukkan ke Indochina, sebuah gerakan nasionalis yang kuat dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Tetapi Prancis membangun kembali kontrol pada tahun 1946 dan membuat Raja Luang Prabang monarki konstitusional semua Laos. Prancis diberikan semi-autonomi pada tahun 1949 dan kemudian didorong oleh Viet Minh pemberontakan di Vietnam kemerdekaan penuh dalam Uni Prancis pada tahun 1950. Pada tahun 1951, Pangeran Souphanouvong menyelenggarakan Pathet Lao, sebuah gerakan kemerdekaan komunis di Vietnam Utara. Viet Minh dan pasukan Pathet Lao menyerbu pusat Laos mengakibatkan perang sipil. Dengan perjanjian Jenewa 1954 dan gencatan senjata pada tahun 1955, 2 provinsi utara diberikan kepada Pathet Lao, sisanya pergi ke rezim kerajaan. Kedaulatan penuh diberikan kepada kerajaan oleh perjanjian Paris pada 29 Desember 1954, namun perjanjian tersebut rusak pada tahun 1959 dan konflik bersenjata dimulai lagi. Kemerdekaan negara Laos. Setelah negara Laos dijajah oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, Laos akhirnya dapat memerdekakan dirinya dengan nama Kerajaan Laos. Negara Laos merdeka pada tahun 1945 yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sisavangvong. Akibat keguncangan politik yang terjadi di negara Vietnam membuat situasi kondisi Laos menjadi tidak stabil. Laos harus menghadapi Perang Indochina untuk yang kedua kalinya dengan skala yang lebih besar dan menyebabkan terjadinya perang saudara serta mengalami beberapa kali kudeta. Setelah dikeluarkannya perjanjian Jenewa tahun 1954 dan gencatan senjata pada tahun 1955 menghasilkan keputusan 2 provinsi utara diberikan kepada Pathet Lao, kemudian kerajaan Laos mendapatkan kedaulatan penuh pada tanggal 29 Desember 1954 melalui perjanjian Paris. Namun pada tahun 1959, perjanjian tersebut tidak berpengaruh, mereka kembali memulai konflik bersenjata lagi. Setelah mengalami mengambil alihan kekuasaan, kerajaan Laos kemudian berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos. Sampai hari ini masih bertahan. Pada tahun 1997, Laos bergabung bersama negara-negara Asia lainnya ke dalam organisasi ASEAN. Perencanaan dan pengendalian. Pemerintah Laos berstrategi untuk melepaskan diri dari ketertinggalan pada tahun 2020 serta untuk memperkuat
fondasi ekonomi. Hal tersebut telah tercantum dan diatur dalam National Growth and Poverty Eradication Strategy atau NGPS. Pemerintah Origin mengubah status negara Laos menjadi negara maju pada tahun 2020, yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah Laos juga berupaya melanjutkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ekuitas pada sekitar 7%. Dalam strategi NGPS, terdapat upaya reformasi administrasi untuk memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat daerah hingga pusat berbasis masyarakat, sehingga diharapkan pelayanan publik akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, strategi NGPS pemerintah Laos meliputi 4 sektor utama, yaitu sektor agrikultur dan hutan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jalan desa. Keberhasilan sistem ekonomi sosialis di negara Laos. Ekonomi di negara Laos akhir-akhir ini mengalami kenaikan, padahal pada pendataan sebelumnya negara Laos menjadi salah satu negara paling terbelakang di dunia, yaitu peringkat 10 paling bawah. Laos merupakan satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut sehingga miskin sumber daya perikanan. Oleh karena itu, Laos harus mengimpor ikan dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan ikan di negaranya. Laos memiliki hasil tambang yang juga dihasilkan oleh negara Asia Tenggara, yaitu timah, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain timah, Laos juga menghasilkan batu bara, biji besi, sehingga di Laos terdapat kilang-kilang besi. Belerang, gips, timbal, tembaga, dasar dari perindustrian di Laos yaitu pengolahan kayu. Selain perindustrian kayu, di Laos adalah pembangkit tenaga listrik, busana, makanan, bengkel restorasi kecil. Wilayah perindustrian di Laos juga pemrosesan kayu adalah di daerah dataran tinggi, dan untuk busana, makanan, bengkel restorasi kecil, dan pembangkit tenaga listrik adalah di daerah kota-kota besar atau pinggiran kota-kota besar. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi sosialis pada negara Portugal. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan negara Portugal. Pada bagian ini, kita akan membahas geografi dan sejarah negara Portugal. Letak geografi Portugal. Portugal menempati 1/6 dari semenanjung Liberia di batas barat daya Eropa. Di sebelah utara dan timurnya adalah Spanyol yang membentuk semenanjung lainnya. Di sebelah selatan dan barat adalah Samudra Atlantik. Di barat dan barat daya terletak Azores dan Kepulauan Madeira yang merupakan bagian dari Portugal metropolitan. Dengan di Galicia Spanyol, Portugal Utara terdiri dari perbatasan pergunungan Meseta. Portugal Selatan juga mengandung daerah yang luas dari batu kapur dan strata sedimen lainnya, sebagian besar termasuk dataran tinggi. Selanjutnya mengenai sejarah Portugal. Portugal muncul sebagai sebuah negara pada tahun 1143 setelah pemberontakan selama 15 tahun oleh Dom Afonso Henriques atau Afonso I. Afonso Henriques mengalahkan ibunya, Countess Teresa dari Portugal, yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Condado, Portugal. Dalam pertempuran São Mamede di dekat kota Guimarães pada bulan Juni 1128, Countess Teresa dipenjarakan dan diasingkan oleh putranya sendiri dan meninggal pada tahun 1130. Oleh karena itu, Guimarães dikenal sebagai kota tempat kelahiran Portugal. Selanjutnya, John I atau Dom João I dinobatkan sebagai Raja Portugal. John I bersama putra-putranya Duarte yang menjadi raja berturut-turut, dan Henry the Navigator serta Afonso memulai dekade emas atau penemuan dunia yang terjadi sekitar abad ke-15 dan ke-16. Nah, pada waktu itu bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Afonso de Albuquerque. Selanjutnya pada tahun 1908, kaum revolusioner Republik menembak dan membunuh Raja Carlos dan putra sulungnya yakni Pangeran Luis Filipe yang menjabat sebagai Adipati Bragança. Lalu Manuel sebagai putra Raja Carlos dinyatakan sebagai Raja Portugal. Selanjutnya pada tahun 1910 kaum Republikan sekali lagi memberontak. Raja Manuel II
melarikan diri ke Inggris dan mengakhiri pemerintahan resmi Wangsa Braganza. Selama 15 tahun berikutnya, kekacauan politik, pemogokan buruh, konflik dengan gereja Katolik memperburuk masalah ekonomi, dan masuknya Portugal sebagai sekutu dalam Perang Dunia Pertama menenggelamkan negara itu ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan politik. Pada tahun 1932, Antonio de Oliveira Salazar, seorang ekonom, dinyatakan sebagai Perdana Menteri Portugal oleh Presiden Antonio Carmona. Tahun berikutnya, Salazar mendeklarasikan negara baru atau Estado Novo. Estado Novo adalah rezim fasis diktator dengan filosofi politik yang sebagian besar didasarkan pada doktrin sosial Katolik yang otoriter, sehingga memaksakan nilai-nilai nasionalis dan Katolik pada penduduk Portugis. Di bawah Salazar, ekonomi tumbuh pada tahun 1940-an karena kontrol yang ketat dan program-program yang baru, tetapi menjadi datar pada tahun 1950-an dan tidak dapat mengikuti ekspansi Eropa pada 1960-an. Portugal dengan demikian menjadi dan masih negara paling terbelakang di Eropa Barat. Pada tahun 1974, kudeta militer sayap kiri menerapkan reformasi demokrasi yang luas, yang memiliki efek sebaliknya. Terlalu banyak kebebasan, terlalu cepat menempatkan negara dalam kekacauan demokrasi yang total. Bos serikat pekerja, politisi korup, dan ekstremis sayap kiri dan kanan bergiliran menjarah negara dengan rencana ekonomi dan tenaga kerja yang membawa malapetaka. Pada tahun 1976, Portugal memberikan kemerdekaan kepada semua koloni Afrikanya dan semua gelombang pengungsi berasimilasi dengan buruk ke dalam masyarakat yang tidak menghargai keragaman etnis hingga hari ini. Pemerintahan berturut-turut yang dipimpin oleh komunis, sosialis, dan sosial demokrat bergiliran mengelola Portugal. Portugal mulai bergabung dengan komunitas Eropa pada tahun 1986 dan dengan pemasukan modal yang besar untuk membawa negara tersebut di atas status negara ketiga. Pada akhir abad ke-20, demokrasi Portugal telah menjadi kokoh. Dengan penarikan militer dari politik dan beberapa revisi konstitusi, Portugal mengadopsi apa yang bisa disebut sistem semi-presidensial yang membatasi kekuasaan presiden dengan menginvestasikan otoritas yang signifikan pada Perdana Menteri. Portugal mengembangkan sistem multipartai di mana dua partai besar, sosialis dan sosial demokrat, dan beberapa partai kecil yang muncul. Pada tahun 1999, pemerintah mengadopsi euro sebagai mata uang tunggal Uni Eropa yang sepenuhnya menggantikan escudo sebagai satu-satunya mata uang Portugal pada tahun 2002. Masalah ekonomi menimpa pemerintahan baru yang pada tahun 2005 kehilangan kekuasaan dari kaum sosialis yang memimpinnya. José Sócrates menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 2006, Cavaco Silva kembali ke politik dengan sukses mencalonkan diri sebagai presiden, yang mencetak kemenangan pada pemungutan suara pertama melawan tiket sosialis yang terpecah. Pada tahun 2015, Antonio Costa terpilih menjadi Perdana Menteri di Portugal yang berasal dari Partai Sosialis dan memenangkan kembali pemilu berikutnya hingga sekarang. Lalu di sini kami menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian ekonomi di Portugal. Di sini kami menjelaskan berdasarkan keadaan ekonomi dan perencanaan pengendaliannya. Berdasarkan keadaan ekonominya, pada pertengahan tahun 1970-an atau setelah Revolusi Portugis, ekonomi negara ini terputus dari kepemilikan luar negeri Portugal yang tersisa di Afrika dan diorientasikan kembali ke Eropa. Lalu, pada tahun 1986, Portugal bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa yang saat ini sudah diganti menjadi Uni Eropa atau EU, yang memicu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil. Pada tahun 2009, Portugal menjadi salah satu negara yang paling terpukul oleh krisis utang zona euro. Lalu, pada tahun 2019, Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional mengesahkan paket bailout sebanyak 78 miliar euro atau sekitar 116 miliar dolar untuk Portugal yang bergantung pada penerapan pedoman penghematan yang ketat. Lalu dalam pengendalian dan perencanaannya pada sejak tahun 2011,
keharusan konsolidasi fiskal telah menyebabkan perluasan basis pajak dan kenaikan tarif pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pemotongan besar dalam pengeluaran yang termasuk dalam pengeluaran sosial. Selain itu, perluasan basis dan pengurangan pengeluaran pajak sudah merupakan langkah-langkah untuk mengurangi kompleksitas sistem perpajakan dan menghilangkan kemungkinan distorsi dalam alokasi sumber daya. Lalu ada Recovery and Resilience Plans yang merupakan program yang dilaksanakan secara nasional dengan periode implementasi hingga tahun 2026 yang akan menerapkan serangkaian reformasi dan investasi yang bertujuan memulihkan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat Eropa selama dekade berikutnya. Selanjutnya, langkah transformatif dari rencana Portugal adalah hasil dari kombinasi kuat antara reformasi dan investasi yang menjawab tantangan spesifik Portugal. Reformasi mengatasi hambatan untuk pertumbuhan yang langgeng dan berkelanjutan, sementara investasi ditargetkan untuk mengatasi hambatan produktivitas dan potensi pertumbuhan, seperti mengatasi pembatasan profesi yang diatur dan kesenjangan dalam sumber daya manusia yang termasuk dalam keterampilan dan pendidikan digital, serta meningkatkan public management, keuangan, dan efisiensi administrasi publik, serta sistem peradilan. Semua reformasi dan investasi harus dilaksanakan dalam kerangka waktu yang ketat karena peraturan tentang fasilitas pemulihan dan ketahanan memperkirakan mereka harus selesai pada bulan Agustus tahun 2026. Selanjutnya ada keberhasilan sistem ekonomi sosialis di Portugal, yaitu berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Secara bertahap, ekonomi Portugal pulih dari resesi yang dalam, dikarenakan agenda reformasi struktural yang luas dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan kemajuan luar biasa dalam kinerja ekspor. Pada tahun 2021, laporan produk domestik bruto atau PDB terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Portugal tumbuh sebesar 4,9%, yang dimana hal itu merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak 1990. Ekspor utama Portugal adalah mobil, suku cadang kendaraan, minyak halus, alas kaki kulit, dan obat-obatan dalam kemasan. Sebagian besar diekspor ke Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2021, tepatnya pada triwulan 4, pertumbuhan PDB naik sebesar 5,8% dibandingkan tahun lalu, yang dimana hal itu merupakan tingkat pertumbuhan kuartal ke kuartal tertinggi kedua di Uni Eropa sampai saat ini, sehingga menjadi hasil positif bagi Portugal dan menunjukkan bahwa ekonomi nasional sedang menjalankan fase pemulihan yang kuat. Selama tahun 2022 ini, Portugis selalu mengantisipasi agar bisa melampaui tingkat pra-pandemi pada kuartal pertama dan melampaui perkiraan pemerintah sebesar 5,5%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.